Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jemaah dengan channel Dunia Penangis. Kali ini saya sebagai pengamat luar negeri khusus untuk negeri jiran Malaysia hendak membahas tentang Malaysia yang pelan tapi pasti mulai menggeser posisi Singapura sebagai raja bisnis di Asia Tenggara. Emang maksud saya Singapura itu negara kecil, bahkan negara yang kecil, negara berbentuk kota tapi mampu menjadi raja bisnis Asia Tenggara, bahkan menurut saya bisa semacam raja bisnis dunia ya. Karena memang Singapura itu letaknya sangat strategis, mudah dijangkau oleh banyak negara dan mudah menjangkau pula ke banyak negara lainnya untuk pengiriman shipment barang ekspor dan impor. Ya, lalu bisnis internasional memang melewati Singapura. Jadi wajar jika Malaysia bisa menjadi raja bisnis kecil tapi sangat kaya raya. Maka memang Thailand banyak perusahaan raksasa kelas dunia yang mempunyai kantor perwakilan di Singapura. Tapi jangan salah loh, Malaysia negara tetangga, negara jiran paling dekat Singapura saat ini juga tengah melihat bangkit perekonomiannya dan berpotensi sangat besar untuk bisa menggeser dominasi Singapura sebagai raja bisnis di Asia Tenggara terutama. Sebab Malaysia mempunyai negeri Johor yang berada di seberang persis Singapura. Singapura dulu adalah bagian dari negeri Johor di zaman dahulu kala, dan juga memang Singapura sebelum ini pernah menjadi anggota Federasi Malaysia, lalu berpisah atau bercerai di sekitar tahun berapa ya? 1965 kalau nggak salah. Saya akan coba bincang alasan kenapa Malaysia itu bisa berpotensi menggeser posisi Singapura sebagai raja bisnis di Asia Tenggara. Saya akan coba jelaskan latar belakangnya. Malaysia itu punya jutaan imigran asing yang datang untuk berbisnis dan bekerja. Itu menunjukkan bahwa Malaysia juga menjadi surga bagi bisnis internasional untuk mengembangkan potensi bisnisnya. Jadi saya pikir Malaysia sangat berpotensi besar untuk mengembangkan potensi bisnisnya dan lalu bisa menggeser posisi Singapura sebagai raja bisnis di Asia Tenggara. Sebab menurut pandangan saya alasannya demikian ya. Pertama, Malaysia itu mempunyai keunggulan yang tidak dipunyai oleh Singapura, yakni luas wilayahnya. Wilayahnya jauh lebih luas daripada Singapura tentu saja. Jumlah penduduknya juga jauh lebih banyak. Sumber daya kekayaan alamnya juga jauh melimpah ruah. Sebab Malaysia itu sangat kaya dengan sumber daya alam, seperti karet, timah, nikel, kelapa sawit, banyak sekali deh pokoknya. Sedangkan Singapura itu sangat kering kerontang dengan sumber daya alam. Terus juga penduduknya Malaysia jauh lebih banyak, sekitar mungkin sekarang 33 juta ya. Sedangkan Singapura itu hanya sekitar 5 juta, jauh sekali bedanya. Terus alasan yang kedua adalah Malaysia itu negara yang stabil, aman, damai, tidak ada konflik sosial dan juga pemberontakan bersenjata. Jadi Malaysia sampai saat ini bisa menjadi surga ideal bagi para pebisnis internasional untuk mengembangkan bisnisnya, karena memang tidak ada resiko dengan melakukan bisnis di Malaysia karena sangat aman. Jadi resiko tentang misalnya kerusuhan atau perang saudara tidak ada itu di Malaysia, sehingga sangat cocok dan ideal untuk mengembangkan bisnis para pebisnis internasional di Malaysia itu. Dan juga alasan lainnya adalah yang ketiga ya,
Malaysia itu memang negara yang multi ras atau multi etnis dan juga sekaligus multi agama ya. Tapi Malaysia itu punya lem perekat yang kuat dalam hal toleransi. Mereka sangat dewasa sekali dalam berjiwa toleransinya, sangat hebat, lebih hebat daripada negara-negara yang ada, negara-negara besar seperti Amerika yang juga negara multi etnis multi ras masih suka terjadi kadang-kadang kerusuhan rasial. Tapi di Malaysia sangat aman, damai, mereka hidup saling bertoleransi meskipun berbeda etnis dan agama. Ya, Malaysia mempunyai 3 etnis besar, yaitu Melayu, etnis Melayu, Cina dan India. Samping itu ada etnis yang minoritas lainnya yang dibandingkan lebih sedikit. Tapi Malaysia mampu hidup dengan damai karena jiwa toleransi yang sangat kuat. Dan oleh karena jiwa toleransi yang kuat itu, Malaysia menjadi lebih mudah welcome dan ramah terhadap kehadiran pebisnis asing. Samping itu juga memang sebagai negara bekas jajahan Inggris, rakyat Malaysia mayoritas mampu berbahasa Inggris dengan sangat baik. Bahasa Inggris adalah bahasa untuk bisnis internasional. Sebagai bahasa internasional tentu saja bahasa Inggris bisa wajar bisa menjadi bahasa bisnis internasional juga. Dan itu tentu saja dengan kemampuan bahasa Inggris, rakyat Malaysia bisa memudahkan untuk sarana berkomunikasi bagi para pebisnis internasional. Samping itu juga keunggulan Malaysia di samping maksudnya keunggulan Malaysia terhadap Singapura itu, Malaysia mempunyai infrastruktur yang sangat maju dengan dukungan teknologi yang sangat canggih, sehingga jaringan transportasi di Malaysia itu antara pelabuhan, laut, airport, jalan raya saling terintegrasi dengan baik. Dan itu tentu saja memudahkan proses pengiriman bahan baku dan barang jadi untuk dipasarkan di dalam negeri dan juga diekspor ke berbagai penjuru di dunia. Itu sangat berpotensi, tentu saja sangat berpotensi untuk bisa mengalahkan Singapura sebagai raja bisnis di Asia Tenggara. Hanya soal waktu saja. Dan samping itu keunggulan Malaysia terhadap Singapura ya, seperti saya jelaskan tadi soal penduduk jumlahnya jauh lebih banyak, sekitar 33 juta. Ditambah lagi dengan adanya para imigran asing yang ada di Malaysia dengan berbagai aktivitasnya, ada yang bekerja, berbisnis, belajar, berwisata dan lain sebagainya. Itu merupakan besar potensial bagi para pebisnis internasional untuk memasarkan berbagai macam produknya. Jadi kesimpulannya bahwa Malaysia suatu saat berpotensi menggeser posisi Singapura sebagai raja bisnis di Asia Tenggara. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.